Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu, dan menjauhi aidon juga al-baula pada kencing, wal ghaita dan pada BAB berak, ya. Tahta syajarati, di bawah pohon, al-musmarati, yang berbuah, waqta samarati, di waktu berbuah, wa ghairihi, dan wa ghairuhu, dan selain berbuah. Jadi masih berkenaan dengan adab-adab buang air kecil dan buang air besar, ya. Hendaknya ketika kita pipis, ketika kita BAB, ya, hendaknya kita jauhi pipis BAB di bawah pohon yang biasa berbuah, yaitu pohon yang biasa berbuah, diantaranya pohon mangga, pohon apa lagi? Pohon jambu, pohon apa lagi? Pohon pisang, pokoknya yang biasa buah. Jangan sekali-kali sampai tuh berak di bawahnya tuh, ya kan? Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu, Bu? Karena pohon-pohon itu biasanya dipakai untuk nyiup apa? Neduh, ya kan? Neduh orang yang lagi lagi kepanasan, lagi kehujanan, ya toh. Makanya kita jangan berak di bawahnya, nggak boleh, ya kan. Wa yajtanibu, dan hendaknya, dan menjauhi pada perkara dzukiro, yang disebutkan fitoriki, di jalan. Apa yang dimaksud jalan? Yaitu al-masluki linnas, yaitu yang dilalui oleh manusia. Apa baik, Pak? Jangan sampai punya pikiran jalan itu jalan raya doang. Gak ada mungkin orang berak di jalan raya, tabrak mobil mah iya, ya kan? Gak mungkin. Nah, tapi jalan itu pokoknya yang pernah dilalui oleh manusia. Di situ tuh, di galengan, ngerti galengan? Di pematang sawah itu kan ada galengan tuh. Nah, itu sampai berak di situ. Atau waktu kita ke hutan, ada jalan setapak. Nah, sampai jangan berak di situ. Sampai berak di situ, ujung-ujungnya ada orang kepleset, baik. Nanti sampean itu disumpahin orang tuh, ya kan? Lagi jalan seret, jatuh dia. Akhirnya dia nyumpah. Semoga aja yang berak ini kagak bisa berak, gimana coba? Gak bisa berak lagi. Ya, sampean kena sumpahin orang, disumpahin orang, ya kan? Nah, ini jangan, ya. Jangan. Makanya kalau di kampung-kampung itu kalau berak nggak di jalan tapi di bawah pohon yang nggak berbuah, biasanya pohon bambu, ya kan? Ya, hati-hati, ada ular juga tuh, ya. Jangan bisa dicatek ular tuh. Nah, tapi sekarang mah insya Allah kalau berak mah insya Allah kagak ada yang di bawah pohon, kagak ada. Karena udah ada kemajuan, sekarang itu udah orang pada berak di WC-nya masing-masing, iya kan?
Tapi kalau terpaksa jangan, Pak, jangan. Di jalan-jalan jangan, di bawah pohon jangan. Wa fi maudhi'il dhilli, dan juga jauhi kita di tempat yang rindang. Ini bukan hanya pohon, yang penting buat aup-aupan deh. Soifan di waktu waktu kemarau. Wa fi maudhi'i syamsi, atau di tempat yang di matahari itu loh, untuk berlindung dari matahari, sitaan di waktu hujan, ya kan? Nah, ini berak yang aup-aupan. Dhilun kan aup-aupan. Aup-aupan sengaja orang bikin biar untuk orang teduh. Misalnya di gubuk. Kan ada tuh ya, ada di sawah-sawah dibikin gubuk. Sampean berakin di bawahnya. Oh, wong edan, ya kan? Gak boleh gubuk. Atau bikin sengaja orang bikin aup-aupan, ya kan? Dipakai kalau hujan pada mampir di situ, kalau lagi panasan pada di situ. Termasuk aup-aupan di sini di bawah pohon yang tidak berbuah, di bawah pohon beringin. Hati-hati sampai kesambet juga tuh ujung-ujungnya. Di bawah pohon beringin jangan diberakin. Di bawah nih yang nggak berbuah kan ini di luar tema tadi. Paham ini? Wa fi thaqbi, dan juga jangan, ini terutama orang pipis. Jangan pipis di lubang. Berarti tahu lubang? Lubang ular, lubang yuyu. Apa teh yuyu teh? Kepiting. Kepiting itu haram loh. Kepiting yang di darat itu haram. Yuyu kangkang yang kuku, ya kan? Kecuali dia di laut. Kalau di laut mah dia nggak bisa hidup lama di. Kalau yuyu itu kan bisa jalan-jalan kemana-mana itu. Kepiting darat itu. Yang pokoknya ada lubang deh. Lubang yuyu, lubang ular. Hati-hati sampai pas lagi kencing dicatek lagi tuh sama ular. Yang laki-laki terutama itu lubang dianggapnya musuhnya, dicaplok baik kehilangan. Nah, hati-hati sampean tuh. Paham tuh? Nih, sampean laki-laki ini jangan asal pipis baik. Terus yang kedua, kenapa nggak boleh? Karena biasanya lubang-lubang itu bukan hanya yang nempatin, bukan hanya ular, bukan hanya kepiting, tetapi yang nempatin itu juga jin. Bangsa jin. Bangsa jin sampean main pipis di situ, ternyata jin tuh pas lagi tidur siang, coba bayangin. Aduh, lagi tidur enak-enak, sampean pipisin, marah dia. Makanya jangan salahkan kalau pas lagi itu kesurupan baik. Ya. Ada juga yang ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau habis masak air panas, nyiramnya jangan asal baik nyiram. Ya, kadang-kadang kayak main siram baik. Itu nanti kadang-kadang ada anak-anak jin yang digot-got di ini, itu terus mati, Pak. Nanti kalau udah mati yang marah emaknya, yang marah bapaknya, makanya kadang-kadang terus kesurupan, ya kan? Terus kesurupan, kejinan lah, kesetanan. Biasanya kalau sampai anaknya mati itu, sampai 2 atau 3 anaknya yang mati, nanti jin itu akan membalas dengan balasan yang lebih mengerikan, dibikin gila. Maka ibu-ibu hati-hati kalau mau buang air panas tuh, ya baca-baca deh paling tidak. Baca apa ya? Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau baca ayat kursi. Ya itu jangan. Itu apa namanya? Di lobang fil arti di bumi, artinya di tanah. Wawa, yaitu yang dimaksud dengan asabbu itu an-nazilu, itu ada terusan. Di terusan ini
Termasuk yang di lubang itu ya bisa aja lubang gua, itu lubang juga kan. Gua itu kan ada tembusannya. Kadang-kadang kita masuk gua langsung sampai main berak di situ. Hati-hati, banyak jinnya. Al-mustadiru yang apa namanya? Yang bulat, ya kan? Biasa lubang itu masuk ke sana bulat. Walafdzu tsaqbi, adapun lafaz as-saqbu saqitun itu apa lepas fi ba'din nusakhil matan, pada sebagian naskah matan. Ada yang mengatakan tidak ada, ya kan? Wala yatakallamu. Kalau berak tipis jangan ngobrol. Ini ngobrol. Wes angel, Mas lagi pipis telepon. Halo. Iya. Wah. Lagi ngeden lagi. Jangan pipis berak. Jangan ngobrol. Kalau perempuan mah kalau pipis jarang yang berduaan, kagak ada. Kalau laki-laki ini yang diadap pispotnya ya. Ada pispotnya jer-jeran gitu, pada berdiri, pada kencing berdiri udah kagak bener, ngobrol lagi. Ambil di atas ngobrol. Mana jadi lembur enggak? Ini yang kerja itu jadilah ngobrol baik. Nanti pulang kondangan enggak? Kondangan, dia mau kondangan. Ngobrol baik. Ya Allah. Jangan. Ya. Pas lagi kencing, BAB, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Termasuk ngobrol itu enggak harus berdua. Nerima telepon. Makanya sampai kalau lagi berak enggak usah bawa-bawa telepon lah. Enggak usah bawa-bawa HP. Mana nongkrong. Halo, ya, gimana sih? Wah ngobrol, astagfirullah. Sampai selesai telepon, sampai selesai. Gak benar tuh, ya, gak benar. Dan ngobrol. Main game lagi. Udah fokus baik, kalau berak ya berak. Terus main game itu nanti kelamaan ujungnya. Kita di dalam kamar mandi itu jangan lama-lama. Gak boleh lama-lama. Kalau hajatnya selesai ya udahan. Kalau main game padahal udah selesai itu beraknya, masih main asik. Apalagi main slot. Angel. Yang bikin miskin itu ya kayak gitu tuh. Main slot. Ngobrol. Termasuk sampean tuh kalau di kamar mandi kalau ada salam gak usah jawab. Ya kan? Karena apa? Salam itu ada kalimat Allah di situ. Assalamualaikum. Diam aja. Udah baik di kamar mandi. Gak usah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berak dulu. Gimana? Jangan, ya, biarin baik. Kalau enggak sampai keluarkan mulutnya sampean. Lagi di kamar mandi, gitu, ya, nggak boleh. Lagi berak juga sampean tuh dikir lagi, mentang-mentang sholawatan seneng. Lagi berak sholawatan, sallallahu ala Muhammad, wes angel. Gak boleh ya, jangan dikir. Wala yatakalamu. Adaban itu karena adab tata krama, hendaknya gitu. Li ghairi daruratin, kecuali darurat. Qadil hajati, orang yang buang hajat, ya kan? Tapi kalau darurat itu nggak apa-apa. Alal bauli, atas orang yang lagi kencing, wal ghaiti, dan orang yang buang air besar, wa indat, jika dia memanggil
daruratan karena darurat ya kan, ilal kalami pada ucapan darurat, kaman sebagaimana orang ro'a yang melihat hayatan pada ular, taksitu dan dia berharap insanan pada manusia, lam yukrohu maka tidak dimakruhkan al kalamu ucapan hina idin waktu itu. Jadi kalau pas lagi berak, lagi pipis, ternyata melihat ular, nggak apa-apa, tolong. Tapi jangan tolong kabur juga Pak, tolong di situ baik, ya kan? Itu nggak apa-apa. Kalau pas ada ular, ada sesuatu yang membahayakan bagi kita tidak apa-apa ngomong, ngucap, karena untuk minta tolong. Wala yastaqbilu dan hendaknya tidak menghadap asamsa pada matahari, wal qamara dan bulan, wala yastadbiruhuma dan tidak membelakangi keduanya. Hendaknya juga begitu Pak, sampean jangan menghadap ke matahari dan menghadap ke bulan. Gitu. Jangan menghadap matahari dan menghadap ke bulan. Jangan, artinya ngadep ngetan kulon jangan. Bagusnya ngadep ngalor ngidul. Ya. Cuma di sini ayyukrahu maksudnya dimakruhkan. Dimakruhkan kalau sampai lakukan dosa enggak? Enggak. Makruh kemarin apa? Jika kita kerjakan kita tidak berdosa, jika kita tinggalkan kita dapat pahala. Kita mau berak nih, wah, terus sampean menghadap ngalor atau ngidul dengan tujuannya menjauhi ngetan ngulon, itu dapat pahala sampean niat begitu, ya kan? Jangan makruh doang, paham ya? Lagu baginya zalika demikian halu qadai hajatihi di saat buang hajat ya, hajatnya orang yang buang hala qadai hajatihi ketika buang hajatnya orang. Lakin An-Nawawi tetapi Imam Nawawi fi Raudhati di dalam kitab Ar-Raudhah wa Syarhil Muhadzabi di dalam kitab Syarah Muhadzab, qala beliau berkata inna istidbarahuma sesungguhnya membelakangi keduanya laisa bimakruhin itu tidak makruh. Waqala dan beliau berkata fi syarhil wasiti di dalam syarah al-wasit inna tarka istiqbaliha karena sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya wastidbarohuma dan membelakangi keduanya sawaun sama saja. Maksudnya fayakunu maka ada mubahan itu mubah. Kata Imam Nawawi nggak apa-apa, mubah aja menghadap ngetan, menghadap ngulon. Kan ada hadis yang dulu Pak. Dulu kan ada hadis ketika Kanjeng Nabi melarang orang waktu itu di Madinah, melarang jangan menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke kiblat, tapi kalau mau buang hajat hendaknya menghadap ngetan atau ngulon. Karena waktu itu Kanjeng Nabi kan di Madinah. Madinah kiblatnya itu ke selatan. Ya kan? Makanya disuruh kalau enggak silakan menghadap ngetan atau ngulon. Nah, itu yang dipakai dalil oleh Imam Nawawi sebenarnya tidak apa-apa, mubah-mubah aja. Cuma dalam matan kitab ini makruh hukumnya. Itu. Artinya apa? Lebih baik jangan. Kalau kita ngadep ngetan ngulon nggak apa-apa, kiblat kita ke sono. Gitu. Jangan terus ngikutin artis sampai ngadep apa? Jangan menghadap ngidul terus sampai nggak ngidul, nggak ngalor. Karena itu hadis Pak, Kanjeng Nabi ada di Madinah. Larangannya karena kiblatnya ada di selatan gitu. Paham ya? Ini
Ini apa namanya? Berhubungan dengan adab-adab buang air kecil atau buang air besar. Ada yang nanya sampai di sini? Ada yang nanya tentang apa namanya? Tentang adab-adab istinja dan adab-adab buang hajat, ya kan? Buang hajat. Ada yang nanya? Waqala, ada berkata Imam Nawawi fi tahqiqi di dalam kitab At-Tahqiq, inna karahata istiqbalihima, sesungguhnya kemakruhan menghadap keduanya, ya kan, la aslalaha, tidak ada dasar baginya. Artinya tidak ada dasarnya. Itu. Kata siapa, Pak? Kata Imam Nawawi. Qauluhu, ucapan beliau, wa qulu wala yastaqbilu ila akhir sakitun fi bati nusakil matan. Nah itu. Ono setakon. Ada yang nanya berhubungan dengan buang air besar, buang air kecil nih, ada pada buang hajat. Ada yang nanya. Di luar tema ada yang nanya. Ibu-ibu ada yang nanya? Gak ada? Kita mau di luar, kemudian setelah itu kita bersuci, pakai air kan, pakai batu. Nah, apakah setelah itu sudah jaga suci? Ya maksudnya setelah itu kan mau sholat, kita tayamum. Nah, apakah itu bolehkah apa yang tadinya kita bersucinya memakai batu? Tidak benar bersuci atau enggak? Tadinya setelah itu mau sholat, karena sudah tayamum. Iya, tayamum. Ya, maksudnya setelah bersuci tadi dengan air, setelah istrinya kemudian ada air, kita pulang terus. Oh, setelah itu pulang kan di area nggak ada air. Oh, terus kita tayamum. Pastinya kan setelah istrinya pasti kalau bau saya bau. Iya, nggak usah dicium-cium juga. Pak, di dalam istinja bahwasanya kemarin udah saya sampaikan, istinja atau cebok itu ada dua cara. Boleh pakai air saja, boleh pakai batu saja, gitu. Kalau itu artinya apa? Kalau pakai batu saja sah. Yang penting mencukupi yang kemarin itu. Ya kan? Belum keluar dari area situ. Kalau apa? Cipirit, itu udah keluar kemana-mana. Cipirit ya? Picirit ya? Apa Cipirit. Yang orang habis makan apa gitu dia mulus-mulus. Nah, kalau udah keluar dari area situ harus pakai air. Wajib pakai air. Ya toh? Tapi kalau misalnya nih orang cukup pakai batu tiga batu tanpa pakai air, apakah itu dianggap cukup istinjanya atau bersucinya? Cukup, Pak. Gak usah pakai air lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau sampean mau pilih keduanya, mau pakai air saja atau mau pakai batu saja, yang afdol itu pakai air, itu ya. Tapi kalau mau lebih suci, ya toh, kita hendaknya pakai air, pakai batu, kemudian kita iringi dengan air, gitu. Al-afdalu bi ayastanji awalan bil ahjari, yang pertama dengan batu, summa yujbi'uha, kemudian mengiringinya batu tadi, tanian yang kedua bil ma'i, dengan air. Itu lebih afdal.
Tapi kalau bapak pakai batu doang nggak apa-apa, pakai tisu doang nggak apa-apa. Yang penting tisunya jangan dikasih air. Kalau tisunya dikasih air, bukannya tambah bersih, tambah wajib pakai air. Gitu, harus kering. Kemarin kan begitu udah saya jelaskan. Yang alat yang dipakai untuk istinja itu harus kering. Kalau dikasih air tambah kagak bisa, kagak cukup. Gitu ya Pak. Tapi kan masih bau, pernah nyium. Pernah nyium. Tapi perkiraan sih masih bau. Itu biarin bau di situ, biarin. Ya kan? Ajaran syariat begitu membolehkan, ya udah. Itu loh, agama itu tidak susah. Gitu, ya ringan. Saya kira gitu Pak. Ya, lihat gimana nanti mau nggak enak, ya udah cebok aja kalau nggak enak mas sampean. Gitu aja repot. Gitu loh. Intinya Allah itu nggak membuat kesusahan bagi umatnya. Ya. Ada lagi yang nanya? Ya, salah satu daripada sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya kan? Artinya apa? Kalau kita nggak sujud sahwi, ya nggak apa-apa. Kita meninggalkan ab'adus sholat. Ab'adus sholat itu sunnah ab'ad sholat itu diantaranya tasawuf awal. Dan yang kedua diantaranya kita tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ya kan? Kalau nggak baca sholawat Nabi nggak sah. Ini sholawat Nabi itu wajib. Nggak baca kunut itu juga termasuk ab'adus sholat. Lah sampean misalnya nggak tasawuf awal, ya kan? Karena lupa. Bahkan gini Pak, sampean misalnya sholat, terus sampean udah berdiri nih, udah tegak berdirinya, terus saya lupa, aduh saya kagak tasawuf, terus sampean duduk, batal sholatnya sampean, ya kan? Artinya udah 2/3 berdiri, 2/3 berdiri kan, kecuali bagi begini langsung mau berdiri, ya kan? Mau berdiri kita lupa gak salah, terus duduk begini nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih separuh 2/3, maka sampean nggak boleh duduk untuk tasawuf awal. Karena tasawuf itu sunnah dan kita udah menuju ke yang wajib, maka itu nggak boleh sampean kejar lagi yang sunnahnya. Paham ya? Terus yang kedua, kalau imam kita ini kagak kunut, ya udah nggak usah maksain kunut, kita ngikut aja. Gitu. Imam Syafi'i, beliau itu ada di Irak. Ketika lagi di Irak, beliau itu kagak pernah pakai kunut. Karena apa? Di Irak itu mayoritas Hanafi, makanya nggak pakai kunut. Ketika nggak pakai kunut, beliau waktu jadi imam kagak kunut. Nah, itu namanya menghormati orang sekitarnya. Kalau kita kan gara-gara kunut aja berantem. Itu tuh neraka nggak kunut itu. Yang nggak biasa kunut melihat kita orang NU kunut, tuh bid'ah tuh neraka. Itu yang bikin berantem. Janganlah. Ya sampai ternyata kita lagi sholat di daerah Jogja, sana kan banyak orang Muhammadiyah. Di Solo itu banyak orang Muhammadiyah. Ya udah kita sholat ya, nggak kunut ya udah nggak usah kunut. Tapi kalau imamnya itu tahu, kalau imamnya pinter loh ya, artinya ngerti loh, alim gitu. Oh di belakang saya ini banyak orang Syafi'i nih, gitu. Otomatis dia itu pasti kunut. Buya Hamka itu kan Muhammadiyah ininya,
ya kan? Ketika beliau ngimamin orang di belakangnya banyak orang NU, beliau kunut. Tuh. Itu begitu. Itu yang ngerti. Orang alim itu begitu. Yang berantem itu rata-rata orang awam. Itu tuh sholat 20 sama yang 8 berantem. Pada benjol semuanya pulang-pulang. Aduh. Yang gak sholat tarawih pada ketawa-ketawa. Alhamdulillah saya kagak sholat tarawih. Begitu. Coba kalau sholat tarawih pasti pada benjol juga. Begitu tuh. Jadi keenakan yang gak sholat ujung-ujungnya wes angel. Makanya udah saling menghormati. Biarin ke. Ya. Cuma kita menjelaskan harus punya dalil masing-masing. Gitu ya Pak ya. Jadi sampean kalau pakai batu cukup. Saya kalau lagi umroh, lagi berangkat umroh itu udah pakai pakai tisu udah cukup. Saya udah yakin itu boleh-boleh aja kok. Gitu. Ada lagi yang nanya? Berhubungan ini atau di luar masalah ini? Ini kalau nggak ada kita lanjutkan. Fi nawaqidil wudu itu belum ya? Dulu perkara membatalkan wudu belum ya Pak? Ustaz Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah satu fasal fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Al-musammatu yang dinamakan aidon juga ya. Al-musammati ini masuknya ke keterangan yang fi nawaqidil wudu ini Pak. Al-musammati yang dinamakan aidon juga bi asbabil hadasi, dengan sebab-sebab hadas. Ya, perkara-perkara yang membatalkan wudu dengan sebabnya hadas. Waladhi, adapun perkara yungkidu yang membatalkan, ya alladhi ayyubtilu yang membatalkan al wudu'a pada wudu. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Ahadu, adapun satu dari yang 5, ma itu sesuatu khoroja yang keluar, min ahadi sabila ini dari salah satu 2 jalan. Al kubuli, maksudnya kubul jalan depan, wa duburi dan jalan belakang. Min mutawaddiin dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup ya kan, wadihin dan sehat, mu'tadan yang biasa, karena ada al-khariju yang keluar, kabaulin seperti air kencing, wa ghaitin dan au nadiron atau sesuatu yang jarang keluar atau tidak biasa keluar, kadamin seperti darah, wahaso dan kerikil, najisan baik itu najis, kahadil amtilati seperti contoh-contoh yang ini yang tadi, au taghiron ataupun suci, kadutin seperti set itu seperti ulet, ya kan, ulet. Ilal mania, kecuali mani, al kharija yang keluar. Ini saya baca dulu Pak. Al kharija yang keluar biihtilamin dengan sebab mimpi, min mutawaddiin dari orang yang berwudu, mumakinin yang memungkinkan, mumakinin yang menetapkan mak'adahu pada tempat duduknya, minal ardi dari bumi, fala yungkidu maka tidak membatalkan, fala yang kudu maka tidak batal wudunya, wal muskilu dan orang yang muskil itu orang yang punya 2 alat kelamin. Innama yang tagidu bahwasanya jadi batal wudunya bil khariji dengan sebab keluar,
min farjaihi dari kedua farjinya, jami'an semuanya. Jadi gini, sekarang yang akan kita balas adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini, yaitu apa baik yang keluar dari salah satu jalan dua, kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Dari orang yang berwudu tuh, yang hidup. Yang hidup. Kalau orang mati mah kagak. Orang mati kagak wajib wudu dia. Yang biasa keluar seperti air kencing, batal wudunya orang kencing. Yang kedua, ya kan, itu kan keluar ya dari jalan belakang itu batal wudunya. Atau yang tidak biasa keluar seperti darah itu kan jarang-jarang kan. Kalau untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapak jarang-jarang. Kalau ibu-ibu mah ya sering juga ibu-ibu. Darah haid, darah nifas, gitu kan. Ataupun seperti apa lagi Pak? Yang kerikil, orang berak kerikil. Mungkin karena apa namanya itu? Entah dia sakit ginjal, ya kan, dia keluar kerikil, batal wudunya. Atau mungkin keluar kelereng, mungkin karena orang ketelan kelereng. Karena ada orang anak kecil dulu mainan kelereng, dimut-mut ketelan, terus keluar lagi waktu batal wudunya. Paham ini? Atau dia berak emas, cepet kaya kelihatannya. Lalu berak klotak itu, apaan nih? Dilihat, emas, 20 gram cepet kaya dia. Sekali perocotnya 20 gram. Misalnya, ini nggak biasa keluar kan? Nah ini batal wudunya, ya kan? Yang najis ataupun tidak najis. Yang tidak najis misalnya ulet. Ulet itu keluar, cacing itu cacing. Walaupun keluarnya cuma separuh, misalnya sampean cacingan, itu cacingnya keluar, set. Separuh itu dia lihat-lihat kiri kanan, masuk lagi dia. Misalnya batal wudunya. Padahal cuma separuh loh Pak Rudi, cacingan nih. Keluar cacingnya ngelihat kiri kanan, masuk lagi, batal wudunya batal. Cacing itu najis apa suci? Halo? Cacing itu najis apa suci? Lah menang baik. Cacing najis apa suci? Siapa yang suci ngacung? Siapa yang najis ngacung? Masa yang ngacung segini banyaknya cuman satu orang yang suci, satu orang yang najis, 2 orang lagi cuman. Yang nggak ngacung ini golput kelihatannya nih. Golput ini. Cacing itu suci kalau masih hidup. Kalau mati najis. Itu keluar tuh cacing masih hidup, nah suci. Loh itu ada nya, yang najis nya bukan cacingnya. Makanya kalau cacingnya dicuci ya suci, tapi nggak boleh dimakan loh. Suci itu belum tentu terus boleh dimakan. Kadang-kadang nggak jelas suci dimakan baik. Paham ya? Nah ini apa baik yang keluar? Yang dari jalan depan maupun belakang, pokoknya batal wudunya, gitu.
Terus termasuk yang batalkan wudu bagi orang khunsa. Khunsa itu banci. Khunsa itu punya 2 alat kelamin. Jadi kelaminnya 2, laki ada, perempuannya juga ada. Dia ada 2. Pokoknya kalau keluar dari salah satunya batal juga wudunya. Gitu. Paham? Nah, ini yang pertama. Jadi apa baik yang keluar dari depan maupun belakang. Termasuk kentut. Kentut itu batal. Ya. Saya nanya, kentut itu najis apa suci? Bu. Kentut itu najis apa suci? Siapa yang najis? Najis. Ini perempuan najis semua ini. Kentut itu najis semua. Bapak-bapak nih, mas-mas nih, kentut itu najis apa suci? Suci. Ini ada 2 pendapat, ada yang diam ini. Kentut itu najis apa suci? Nah, ibu najis najis. Kentut itu yang keluar apa sih, Bu? Angin. Gitu. Kentut itu suci. Bu, makanya ibu karena suci, maka habis kentut kagak wajib cebok. Emang selama ini ibu kalau kentut cebok? Lah iya, makanya kalau kita bahkan bid'ah salah satu bid'ah itu ketika sampai kentut cebok. Bid'ah. Enggak ada ajarannya begitu. Ya, kentut itu suci angin, Bu, keluar itu. Tapi baunya minta ampun dia mah. Habis makan jengkol tuh, mau makan jengkol, mau makan pete. Itu kan kentutnya angin, kagak najis. Yang bisa aja kentut itu najis, Bu, kalau ada barengannya. Pret, ada barengannya. Nah, itu tuh cipirit tadi itu cipirit. Nah, kalau itu najis, yang keluar itu karena bukan anginnya, tapi yang bikin najis barengannya tadi. Paham? Lihat kan tadi makharaja minasabila ini apa baik yang keluar dari 2 jalan, baik yang suci maupun najis. Lihat tadi kan apa? Saya bilang tadi apa tadi? Cacing tadi kan suci kan? Batal nggak wudunya? Batal. Kelereng itu suci apa najis? Batal nggak wudunya? Batal. Termasuk kentut, angin. Najis apa suci? Suci. Batal nggak? Batal. Gitu, Bu. Oh iya. Wah, tapi kentutnya minta ampun tuh, baunya sekampung. Ya biarin baik itu mah. Intinya batal baik wudunya. Ada yang nanya? Nah, ini itu dalilnya. Mana hukumnya? Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Auja'a ahadun minkum minal ghaid." Atau salah satu di antara kalian datang minkum minal ghaiti dari berak gitu. Orang kalau dari berak min makani qadil hajati, ya ini dari tempat buang hajat. Waqad qada hajatuhu, dan sudah selesai hajatnya. Artinya apa? Ini batal wudunya. Orang berak ini kan kencing kagak ada. Orang berak itu pasti kencing. Ada enggak orang Sukadami residen nih, kalau berak kagak kencing, ada enggak? Ada mungkin ibu-ibu, saya berak doang kagak kencing, ada enggak? Enggak ada kan?
pasti orang berak pasti kan seperti orang makan pasti minum, ya kan? Tapi kalau orang minum belum tentu makan gitu. Semua deh. Semua orang pasti kalau berak pasti kencing. Oh, itu udah aturan itu mah. Tapi biasanya itu kalau di WC umum itu kencing 3.000, berak 5.000, gitu ya. Sekarang naik udah masih begitu. Atau kencing 2.000, berak 3.000. Itu harusnya berak itu pasti harusnya 5.000 itu. Beraknya sendiri, kencingnya sendiri 5.000 harusnya, ya kan? Nah ini itu Bu. Jadi intinya kalau orang keluar kamar mandi itu batal wudunya. Itu pasti kalau gak kencing ya Bu, berak dan semuanya itu membatalkan wudu. Gitu. Sampai di sini ada yang nanya? Gak ada yang nanya? Cukup? Baru satu ya? Semua perkara yang batalkan wudu ada 5. Kita ikutin terus ngaji kita biar makin paham kita tentang perkara-perkara yang batalkan wudu. Ya. Cukup? Gak ada yang nanya? Ibu-ibu gak ada yang nanya? Ibu-ibu gak ada yang punya masalah nih? Apa? Bersentuhan dengan suami, bersentuhan laki dengan perempuan batal atau tidak? Jawabannya besok pembahasan berikutnya. Ini belum sampai, kan ada 5, baru ke 1. Nanti penjelasannya laki sama perempuan, suami sama istri batal apa bangga? Ikuti ngaji terus di Al-Furqan, ya kan? Nanti jawabannya karena itu panjang. Ya, kalau nggak ada yang nanya, saya kira ada nanya nggak bapak-bapak nih? Kalau nggak ada nanya, saya kira cukup hajinya. Ya, sampai di sini ngaji kita. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.